Terungkap, alasan ibu sering marah sebelum kasus siswi kelas 6 SD menggemparkan publik. Terjawab sudah penyebab Faiza Soraya, 42, galak ke anak dan suaminya. Ibu yang tewas dibunuh anak tersebut mulai menjadi temperamen setelah memergoki suaminya selingkuh. Ai, 12, kini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Faizah di Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 10 Desember 2025. Kapolrestabes Medan Kombespol Jincal Fijen Simanjuntak mengatakan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ai tidak ditahan di penjara. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Posisi anak di rumah aman, katanya. Mengingat usianya yang masih 12 tahun, polisi tidak menjerat anak bungsu dari Faizah dan Alham menggunakan pasal pembunuhan berencana. Ia dijerat menggunakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jin merinci hasil penyelidikan dan pemeriksaan berbagai pihak, bahwa siswi kelas 6 SD bunuh ibu kandung karena dendam. Ia tak terima melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh ibunya pada 22 November 2025. Amarah si anak melihat kakaknya saat 22 November dipukuli menggunakan ikat panggang, sapu, katanya. Bekas kekerasan bahkan kini masih ada di bagian betis, paha, dan tangan. Ada memar di kaki, betis, dan tangan yang sangat biru, katanya. Selain kejadian itu, sikap galak ibu juga sudah sering dilakukan. Bahkan Ai juga sering dimarahi hingga dicubit. Dia melihat korban berkali-kali memarahi kakaknya bahkan bapaknya, katanya. Rumah tangga Alham dan Faiza sudah retak sejak 5 tahun silam. Keduanya bahkan sudah pisah ranjang, tapi tidak bercerai. Alham tidur di kamar lantai 2. Sedangkan Faiza bersama 2 anak di lantai 1. Saat Faiza Soraya tewas ditusuk, Alham menjadi tertuduh karena dialah yang memiliki konflik. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak. Karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga dan rekan bapaknya, memang status keduanya tidak harmonis. Posisi bapaknya pun tinggal di lantai 2, istri dan anak di lantai 1, kondisi ini tidak menguntungkan, katanya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menjelaskan penyebab utama Ai berani membunuh ibu karena kesal dengan sikap temperamen korban. Paling utama dari si anak yang berkonflik melawan hukum ini lebih kepada melihat secara langsung kekerasan fisik maupun verbal kepada kakaknya di kamar yang dilakukan korban atau ibunya, katanya. Dendam semakin memuncak di sulut kejadian 22 November 2025, di mana Faizah menyiksa kakak Ai selama kurang lebih 3 jam. Bahkan gagang sapu sampai patah saat digunakan memukul kakak pelaku. 22 November 2025 dari pukul 21 sampai pukul 23.30 yang hampir 3 jam dengan menggunakan alat, sampai sapu yang digunakan untuk memukul paha dan lengan korban sampai patah, katanya. Faizah juga pernah mengancam kakak dan ayah menggunakan pisau. Bahkan sebelumnya pernah si anak melihat pengancaman yang dilakukan ibunya kepada kakaknya, dengan menggunakan pisau. Sehingga dari itulah si anak yang berkonflik ini memiliki pikiran untuk melakukan perbuatan tersebut, katanya. Ia mengungkap sikap korban berubah menjadi temperamen sejak tahun 2022. Tahun tersebut Faizah mulai berkonflik dengan suaminya, Alham. Dari hasil penyelidikan diketahui pada saat tahun 2022 saat konflik ketidakharmonisan antara ibu dengan bapak, sehingga sudah pisah ranjang. Ayah tinggal di lantai 2, dan ibu ini tinggal bersama adik dan kakak di satu kamar yang saat ini menjadi TKP, katanya. Anak bunuh ibu kandung terinspirasi dari kartun dan game. Motif kasus anak bunuh ibu kandung di Medan yang terjadi pada Rabu, 10 Desember 2025, akhirnya terungkap. Ternyata selama ini terduga pelaku yakni Sas alias Al, 12, menyimpan dendam kepada sang ibu, Faiza Soraya. Rasa dendam Al itu akhirnya berbuah insiden pembunuhan lantaran ada 2 pemicu. Kapolrestabes Medan Kombespol Jincal Fijen Simanjuntak membongkar 2 pemicu Al yang merupakan siswi kelas 6 SD itu tega menghabisi nyawa sang ibu, Faizah pada Rabu dini hari. Al menikam sang ibu menggunakan pisau sebanyak puluhan kali hingga Faizah bersimbah darah. Aksi tersebut dilakukan Al di kediamannya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Terkait dengan aksi nekat Al yang masih berusia di bawah umur, penyidik kepolisian mengurai hasil penyelidikan. Dari kasus pembunuhan sadis tersebut, polisi menemukan motif anak bunuh ibu kandung itu. Yakni pelaku kesal melihat kakaknya dan sang ayah diancam oleh ibunya. Saya melihat ada motivasi dan obsesi di sini. Motivasi di sini, memang korban selalu mengancam bahkan memarahi suaminya, kakak yang merupakan anak juga, dan adik,
ujar Kombes Pol Jin Chalvijin Simanjuntak dalam wawancara di Kompas TV, Selasa, 30 Desember 2025. Rasa dendam pelaku kian menjadi-jadi setelah melihat sang kakak dianiaya ibunya. Bahkan akibat penganiayaan tersebut, si kakak mengalami luka lebam di kaki dan tangan. Ada game online yang dihapus yang merupakan permainan adik itu sendiri. Yang paling dominan membuat amarah tersebut adalah pada saat tanggal 22 November si adik melihat korban memukul, menyabet dengan sapu dan ikat pinggang untuk kakaknya di bagian kaki, paha, dan lengan. Ini yang puncaknya, kata Kombes Pol Jin Chalvijin Simanjuntak. Dari perasaan dendam tersebut, Al pun semakin terpacu untuk menghabisi nyawa sang ibu setelah menonton film kartun anime Detektif Conan episode 271. Kami melihat ada obsesi. Bagaimana cara si adik ini melakukan hal tersebut, dipicu dua hal. Pertama adalah adik ini tertarik dengan menonton film anime yang salah satu episodenya tersebut dilakukan perbuatan tindak pidana dengan menggunakan pisau, pungkas Kombes Pol Jin Chalvijin Simanjuntak. Lalu kedua, obsesi pelaku membunuh sang ibu adalah setelah memainkan salah satu game online bertemakan pembunuhan. Kemudian ada salah satu game online juga, Mystery Murder, itu juga yang obsesi pada saat melakukan tindak pidana menggunakan pisau tersebut, imbuh Chalvijin. Pengakuan pelaku ke psikolog. Terkait dengan perbuatan kejinya menghabisi nyawa sang ibu, pelaku mengurai pengakuan mengejutkan ke psikolog. Diakui Al, ia membunuh sang ibu dalam kondisi sadar. Dalam proses penyidikan, disebutkan bahwa adik ini melakukan dengan sadar mohon maaf sekali. Kita juga ingin mensinkronkan hasilnya dengan psikolog, kata Chalvijin. Terkait dengan pengakuan pelaku tersebut, psikolog berulang kali melakukan pemeriksaan. Berulang kali psikolog melakukan pendalaman dan pendampingan yang ada. Ternyata hasilnya konsisten, ujar Chalvijin. Selain itu, ada curhatan mengejutkan yang disampaikan pelaku kepada psikolog. Ternyata Al baru menyesali perbuatannya setelah ambulans tiba di rumahnya. Di sana Al diduga baru tersadar bahwa akibat perbuatannya, sang ibu meninggal dunia. Di dalam berita acara pemeriksaan, adik juga mengatakan penyesalan yang mendalam terkait perbuatannya setelah melihat kondisi dan ambulans tiba di rumahnya, ungkap Chalvijin.